Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di channel Koprek di Rumah YouTube. Di kesempatan video yang lalu, saya sudah membagikan untuk servis manual untuk kendaraan Daihatsu Xenia, atau juga bisa digunakan sebagai referensi untuk Toyota Avanza. Kemudian juga servis manual untuk Toyota Agya atau Daihatsu Ayla ya. Nah, ini saya dapat lagi nih, yang tentunya adalah mobil sejuta umat juga, yaitu servis manual untuk Daihatsu Terios. Kita akan lihat kisi-kisinya seperti apa di video ini. Why choose if you can have them all? New Daihatsu Terios, reflection of you. Daihatsu, sahabatku. Daihatsu Terios J100 J100 servis manual. Ini dibagi menjadi sekian banyak ini. Ada berapa section index ya. Dari mulai general information, maintenance, engineering mechanical, emission control, EV system, lubrication system, cooling system, ignition system, starting system, charging system, clutch, manual transmission, automatic transmission, transmission and transfer, propeller shaft, front and rear differential, front axle suspension, rear axle suspension, brake including ABS, steering, body electrical, harness, dan wiring diagram. Kemudian ini tinggal klik saja ya. Ini sudah modelnya adalah integrated PDF dokumen ya. Jadi dengan membuka satu halaman indeks ini, maka kita langsung diarahkan ke masing-masing section ini ya, masing-masing bagian ini. Untuk general information, nah ini seperti ini isinya, berisi apa sajakah yang penting-penting. Nah, how to use manual seperti ini. Nah, checking point, supporting point, safety. Nah, ini adalah untuk cara mendongkrak ya. Kemudian cara menderek. Nah, kemudian tentang diagnosis konektor. Nah, ini dengan OBD ini ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini cara untuk piggyback. Nah, ini dijelaskan di sini semuanya. Model variation ini untuk cara mengidentifikasi nomor mesin. Kemudian di sini menjelaskan di mana letaknya. Seperti ini untuk nameplate-nya ya, manufacturer plate. Kemudian engine number and engine type, stampede position seperti ini. Nah, ini untuk bagian general information. Maintenance. Nah, maintenance ini tentunya detail ya. Berisi sekian banyak indeks ini, tinggal diklik-klik saja. Seperti ini nih. Ini sangat penting dan ini bisa kita gunakan juga sebagai dasar pedoman maintenance pada umum, mobil pada umumnya ya. Ini related juga dengan Daihatsu Xenia, misalnya seperti itu, tapi yang umum-umum tentunya. Kalau spesifik karena modelnya beda, tentunya harus kita bedakan. Dan juga untuk ini saya pikir bisa digunakan untuk Toyota Rush ya. Ini kan untuk Terios, ini kan sama sama Rush. Nah, kan seperti ini, menjelaskan engine cool operation. Nah, kan suruh menginspeksi drive belt dan lain-lain. Kemudian apa saja yang ada di sini, ini kan banyak sekali ya. Ini berupa pictorial diagram namun juga foto juga ya. Seperti ini ya. Cara menginspeksi filter udara. Nah, kemudian di sini fuel line connection. Nah, ini dijelaskan semua ini. Di sini lengkap sekali, tinggal Anda pelajari sendiri ya semuanya ini. Ini sangat mudah dipelajari.
Dan ini memudahkan sekali bagi yang punya Anda, yang punya Daihatsu Terios atau juga Toyota Rush ya. Ini letak-letaknya dan lain-lain. Kemudian tentang emission control ya. Emission control tentunya ini adalah berhubungan dengan knalpot kan. Komponen layout. Nah, ini kita menjelaskan tentang bagian ini ya. Throttle position sensor TPS di sini. Keren ya. Ini ada idle up VSV di sini, kemudian ini injektor. Oh, bukan ya, kanister. Fuel return hose. Ya, ini injektor ini. Ini intake air temperatur sensor. Throttle body yang di sini ini air cleaner, ini intake air pressure sensor di sini. Ini menjelaskan tentang letak-letak sensor ya. Kemudian ini yang pada transmisi otomatis. Cara menginspeksi daripada pipa-pipanya dan koneksinya ya. Nah, kan di sini jelas sekali dijelaskan. Dashboard system only for automatic transmission model. Ini apaan yang ada dashboardnya? Nah, three-way catalyst ini menjelaskan tentang ini ya, bagian daripada sistem knalpot ya. Ini ada di sini seperti ini, kemudian ini lewat katalis, ini ada mufflernya, kemudian ini knalpot. Keren sekali. Menjelaskan mana baut-bautnya, posisinya, torsinya pun dijelaskan. Kemudian dari sini kita akan lihat lagi. Ini yang tidak penting sudah kita close saja. Kemudian tentang EV system. Nah, EV system ini apa saja nih yang dibahas nih? EV system ini membahas sistem description, di mana lokasinya, kemudian basic inspection, troubleshooting, penggantian ECU, menginspeksi bagian kontrol idle, inspeksi fuel system. Nah, ini tinggal di cek aja seperti ini. Nah, ini menjelaskan tentang lokasinya. Ini relay block, ini ECU-nya di sini, ini ada pressure sensor. Kemudian ada oksigen sensor yang tentunya terhubung dengan knalpot. Ini cam angle sensor di sini. Ini ya, seperti ini punyanya Daihatsu Terios ya. Dan ini skematik diagram, ini sangat yang dicari-cari, yang tidak ada pada Daihatsu Ayla dan juga pada Xenia yang seperti ini. Ini saya perlu untuk lihat-lihat seperti ini, skematik diagram sistem untuk alurnya seperti apa ini. Kita bisa pelajari larinya ya, hubungannya dengan ECU, mana sensor terkait, mana input, mana output, dijelaskan di sini ya. Ini injektor tentunya diperintah oleh ECU sini. Kemudian injektor itu seperti ini. Injektor ini kan sebenarnya bagian dari karburator. Kemudian ini apa nih? Intake IAT, ini sensor IAT. Kemudian ini pressure sensor. Kemudian ini ada throttle position sensor, TPS. Kemudian ada VSV. Kemudian ini ada auxiliary valve. Kemudian ini ada fuel pressure regulator, sensor ECT di sini. Ini sensor oksigen di sini. Ini sensor apa ini? Cam angle sensor. Ini sensor angle itu. Ini ruang bakar, ini ruang bakar ya. Ini menyederhanakan pemahaman kita tentang bagaimana cara kerja dan skemanya untuk sistem ininya ya, pengapiannya. Nah, diagnosa sistem dijelaskan juga di sini seperti apa. Banyak banget ini yang harus dipelajari tentang semuanya ya, mirip-mirip saja. Dijelaskan juga tentang diagnosa signal circuit. Seperti ini ya. Ya. Bisa kita pahami sendiri ya. Ini semuanya karena harus dibaca ya. Maka ini harus dibaca dulu. Ada 49 halaman. Nah, ini SST Special Service Tool tentunya adalah alat-alat khusus yang berhubungan. Ini pihak bengkel nih yang punya ini, tapi paling nggak kita tahu, oh
Yang dijelaskan di sini maksudnya ini adalah seperti ini. Dari EV system ke lubrication system. Nah, ini adalah untuk sistem oli ya, pressure warning. Nah, ini menjelaskan tentang cara mengeceknya ya. Kalau misalkan oli berkedip ininya nyala untuk indikator ini, maka apa yang harus dilakukan di sini semua dijelaskan di sini ya. Dan berapa untuk tekanannya, tekanan standar pabriknya berapa, semua dijelaskan di sini. Oil pump, oh ini bagian oil pump. Ini oil pumpnya di sini. Nah ini posisinya di mesin di mana? Ini kan bisa kita tahu ya. Ini masih bagian oil pump. Cara alurnya ini seperti ini ya. Paham. Ini hubungannya dengan sistem pelumasan ya. Kemudian ada lagi apa ini? Setelah lubrication system, cooling system. Ini berhubungan dengan tentunya adalah sistem radiator ya. Nah, cooling system adalah water cooled. Nah, artinya didinginkan dengan air. Forced circulation type artinya sirkulasi yang tertekan tertutup. Nah, seperti ini. Ini larinya kemana? Dijelaskan dari tanda-tanda panah ini. Ini adalah flow dari air ya. Jadi setelah didinginkan masuk ke sini ya. Sebenarnya sih mirip-mirip saja dengan mobil-mobil yang lain, tetapi ini khusus spesifik untuk Daihatsu Terios. Bahkan juga dijelaskan tentang ini apa ini? Fan, bimetal coupling, body coupling, operation chamber, bimetal. Ini bukannya tutup radiator ini. Water pumpnya. Kemudian di sini menjelaskan tentang semuanya ya. Water pump, ini komponennya, ini di sini ada fluid coupling, kemudian water pulley pump. Oh, ini ada yang terhubung dengan pulley ya. Ini bagian water pumpnya di sini. Ini water pump. Nah, ini koneksinya hubungannya dengan pulley-nya bagaimana? Ini cara membuka kalau dari pabrik menyarankan seperti ini. Hingga dijelaskan juga cara ngecek nih. Cara ngecek termostat ya. Jadi kalau pabriknya menyarankan pada daerah dingin, valve buka itu pada temperatur 82 hingga 86 derajat Celcius. Kalau standar spesifikasi, ya anggaplah ini tropis juga, berarti 76 hingga 80 harus buka. Berarti dengan demikian termostat yang dijual di untuk Eropa dan pasaran Asia tentunya beda ya, karena berhubungan dengan iklim. Termostat, cara membuka termostat di sini dijelaskan semuanya. Ini mengecek termostat. Oh gitu. Tentang membersihkan radiator, tentang cara mengecek radiator, ini yang jarang orang lakukan ini ya kan, tapi ya ini kita bisa gunakan sebagai pengetahuan. Oh seperti ini harusnya begitu. Dari sini kemudian ignition system. Nah, ignition system berhubungan dengan busi, dengan power supply, mana ignition wire, mana ignition coil, mana cam angle sensor, mana EV ECU. Oke, kita lihat wiring diagram. Wiring diagram mirip-mirip saja dengan semua mobil. Nah, seperti ini. Oh, ternyata dalam ignition coil itu ada transistor. Kalau pada mobil dengan karburator kan ini tentunya masih ada coil, distributor, dan lain-lain. Lah, tentunya kalau pada mobil dengan sistem electronic fuel injection itu adalah disederhanakan ya, untuk ignition coil itu cuma kecil gitu aja gitu. Beda dengan kalau kita pakai distributor modelnya pakai Delco gitu kan beda ya. Itu kan pada sistem karburator. Ya, semua sekarang seperti ini gitu kan. Lebih simple dengan menggunakan electronic fuel injection itu.
Ini cara tes untuk busi. Oh iya ya, dijelaskan juga ya, ini dites dengan dipegang ini, kemudian dekatkan dengan massa ya. Cara yang konvensional. Kemudian kalau ada alat disuruh ukur untuk ininya, resistansinya antara pucuk sini itu harus lebih dari 20 mega ohm. Kalau di bawah 20 mega ohm tentunya ini sudah bocor gitu. Ignition wire, nah ini hubungannya dengan ini. Oh ini untuk ini injectionnya kan jadi satu ini. Ini injection itu, ini injection coil itu seperti ini. Nah ini satu ini sudah merupakan satu kesatuan ya, udah ada ininya, kabelnya. Ini cara ngecek ignition coil yang ini. Bahkan kalau perlu dengan oscilloscope. Ini tandanya dan lain-lain. Connection of SST. Ya. Bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita ke starting udah, ignition udah. Starting tentunya berhubungan dengan starting sistem sirkuit. Nah, seperti ini alur dari skemanya ya, skema dari sirkuit untuk bagian starting penyalaannya. Nah, ini hubungannya ya. Mana komponen-komponennya ya. Komponen dari motor starter ya. Kalau dicopot-copot seperti ini nih bagian-bagiannya. Ini berguna apabila Anda melakukan bongkar pasang sendiri nih. Nah, ini nama-namanya tinggal disesuaikan saja dengan angka-angka ini. Oke, nggak disebutkan service specification. Kemudian dari starting ke charging system. Charging system ini menjelaskan tentang seperti apa ini. Oh, skema. Nah, ini skemanya ada semua di sini ya. Ini tentunya perlu dipahami ini. Nah, kan ya. Oh, ini baterai ke sini, kemudian ada rectifier, kemudian ada driver, kemudian ini ada yang ke ECU. Kemudian ini ada yang fuse ke sini, engine fuse dapat positif. Oh iya ya. Ya, gitu. Ini juga caranya untuk ngecek ini ya, generator ya. Semua dijelaskan di sini. Kemudian dari charging system clutch. Ini adalah berhubungan dengan kopling, pedalnya. Kemudian cut out dari ini ya. Kalau dipotong seperti ini bagian clutch itu, atau bagian ini piringannya mana. Nah, ini hubungannya sama mesin. Hingga jelaskan tentang pedal adjustment. Pedal adjustment. Nah, ini tentunya berguna sekali informasi ini. Ini kabel pedal dan ini. Nah, ini bagian koplingnya mana, piringannya, kemudian bushing, kemudian ada kabel ini semua. Ya. Oke. Kemudian dari clutch, manual transmission. Banyak sekali yang outline. Nah, ini menjelaskan tentang outline tadi. Nah, ini konfigurasinya. Oh, ini dia bro, installation removal of transmission. Ini seperti ini kalau bongkar-bongkarnya ya. Nah, bongkar-bongkarnya seperti ini kalau kita bongkar. Ini tentunya penamaan ini berhubungan dengan ini torsi ini kayaknya. Apa angka ini? Nah, kan ya. Seperti ini. Ya mirip-mirip saja. Kemudian apalagi?
Dari ini automatic transmission, sekian banyak ini untuk potongannya seperti ini. Bagian transmisi itu rumit sekali kalau untuk yang otomatis. Torque converter, nah ini harus ada nih pembahasan. Ini penting sekali torque untuk ini converter torsi ini agar mesin berhenti dan mesin ketika jalan itu tidak, ini fungsinya sebagai kopling juga begitu. Termasuk operationnya dijelaskan juga ya. Nah, seperti ini. Ini secara fungsi dari tergear kalau gimana, ini semua dijelaskan di sini. Kemudian transmission and transfer. Ini hubungannya dengan apa ini? Bisa dipelajari sendiri ya. Wah. Pinion, ini ya berhubungan dengan tran axle ini. Instalasi, ini serumit lah pokoknya ini ya. Kemudian semua itu bisa Anda pelajari sendiri semua, jadi saya akan mempersingkat saja. Kemudian pada steering ini menjelaskan tentang hubungan setir tentunya. Nah, seperti ini semuanya ada di sini. Kemudian rear axle body harness terakhir ya. Ini saya cuplik-cuplik saja agar nggak terlalu panjang videonya, toh Anda nanti juga akan ini ya, akan download sendiri. Ini kok agak rumit bro, tentang body earth, tentang wiring ini, wiring harness ini tentunya hubungannya seperti ini. Skema aksesoris juga dijelaskan di sini, mana jalur lampu, mana jalur lampu sen. Nah, itu semua sudah saya sedikit kasih kisi-kisinya ya, mengenai apa saja isinya daripada servis manual untuk mobil Daihatsu Terios, atau juga Anda bisa gunakan untuk Toyota Rush ya. Jadi semua dijelaskan di sini dan Anda tinggal unduh saja di link yang saya berikan di deskripsi video. Ya, saya berikan gratis, Anda bisa unduh, Anda bisa pelajari sendiri. Semoga informasi video ini dan juga informasi yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi semuanya, bagi saya, bagi Anda juga. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Why choose if you can have them all? New Daihatsu Terios, reflection of you. Daihatsu, sahabatku.